rencana PT Pertamina membeli minyak mentah dari Rusia disorot media asing. Salah satu yang melakukannya yakni Reuters, salah satu kantor berita terbesar di dunia yang berkantor pusat di London, Inggris, pada Senin 28 Maret 2022. Reuters menerbitkan tulisan di situs web mereka berjudul Indonesia's Pertamina considers buying crude for Russia. Mereka menyoroti bagaimana perusahaan energi negara Indonesia PT Pertamina sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia karena sedang mencari minyak untuk kilang yang baru direnovasi. Keterangan itu merujuk pada perkataan CEO atau Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati yang disampaikan pada Senin. Berbicara pada dengar pendapat DPR RI, Nike menyebut, di tengah ketegangan geopolitik saat ini, Pertamina melihat kesempatan untuk membeli minyak mentah dari Rusia dengan harga yang baik. Dia mengacu pada invasi Rusia ke Ukraina. Secara politik tidak ada masalah selama perusahaan yang kita tangani tidak terkena sanksi. Kita juga sudah membicarakan pengaturan pembayaran yang mungkin melalui India. Kata Nike kepada anggota parlemen diberitakan Reuters. Indonesia memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini dan mengatakan akan tetap netral di tengah konflik Rusia-Ukraina yang telah memicu krisis kemanusiaan dan geopolitik terbesar di Eropa. Sejak Perang Dunia Kedua, pemerintah Indonesia telah menyuarakan keprihatinan tentang invasi tetapi tidak sampai mengutuknya. Rusia mengatakan tindakan ke Ukraina sebagai operasi militer khusus. Disebutkan oleh Reuters, Nike saat ini menyebut Pertamina sedang berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Bank Sentral Indonesia mengenai rencana tersebut dan telah mendekati beberapa penjual Rusia untuk membeli minyak mentah untuk pengujian di kilang Pertamina. Menurut Nike, Pertamina menargetkan dapat menyelesaikan pembenahan kilang Balogan pada Mei 2022 yang akan memungkinkan fasilitas untuk memproses semua jenis minyak mentah. Hingga saat ini baru bisa mengolah minyak mentah dengan kandungan sulfur rendah. Dan ini mahal, begitulah ujarnya. Upgrade kilang Balogan akan menambah kapasitas 5.000 barel per hari. Pada tahun ini dari kapasitas saat ini sekitar 125.000 bph. Tak berhenti di situ, pada Kamis 31 Maret, Reuters kembali menerbitkan artikel yang menyinggung rencana Indonesia membeli minyak mentah dari Rusia. Reuters mengungkapkan hal tersebut ketika membuat daftar negara mana saja yang masih membeli minyak mentah dari Rusia dalam artikel berjudul Facebook, Who is still buying Russian crude oil? Lewat artikel tersebut dikatakan lagi bahwa PT Pertamina dan Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia karena mencari minyak untuk kilang yang baru dirubah. Artikel itu mulanya menganggap bahwa Australia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat telah memberlakukan larangan langsung atau pembelian minyak Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina. Tapi Uni Eropa tetap terpecah. Selain Pertamina dari Indonesia, Reuters juga menyebut beberapa perusahaan dari negara lain yang masuk ke daftar itu. Misalnya Neftochim Burgas, sebuah kilang di Bulgaria yang dimiliki oleh Lukoil. Rusia, minyak mentah Rusia disebut menyumbang sekitar 60% dari asupan minyak mentah di Novim Burgas. Efek boikot Rusia karena serangannya ke Ukraina kembali terjadi. Kapal Pertamina Prime dan Seaworth pembawa minyak dari Rusia menjadi salah satu target pencegatan oleh aktivis Greenpeace saat berada di lepas pantai Denmark. Kejadian ini terjadi Kamis pekan lalu namun baru diberitakan sejumlah media asing pada Minggu. Mengutip France 24 Senin 4 April, Greenpeace mengorganisir aksi untuk menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia. Menyusul serangannya ke Ukraina pada pukul 11 waktu setempat, para aktivis mulai memblokade supertanker Pertamina Prime mencegat kapal lain. Seaworth mendekatinya dan memblokir pengiriman minyak, kata juru bicara Greenpeace Emma O'Leary-Skleger. Selusin aktivis menggunakan kayak dan berenang di air memblokir pengiriman tersebut. Mereka diketahui membawa spanduk yang menyerukan berhenti mengobarkan perang dan melukis tulisan perang bahan bakar minyak di lambung Pertamina Prime. Baru kali ini kami berhasil menghentikan pengiriman. Dalam kasus lain, kapal tanker dialihkan atau dipercepat, kata O'Leary-Skleger, menjelaskan bahwa kapal yang sudah mereka cegat selama 2 pekan ini. Mereka para aktivis sekarang akan mempertahankan blokade selama mungkin untuk memastikan kapal tidak bisa saling berdekatan. Untuk melakukan transfer, ujarnya lagi mendesak larangan impor dari Rusia oleh pemerintah Denmark. Namun ini bukan pertama kalinya kapal dari Rusia dicegat. Selain Greenpeace, Perancis sebelumnya juga dilaporkan telah melakukan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo milik perusahaan Rusia pada Februari lalu. Penyitaan ini dilakukan pada saat kapal itu akan berlayar dari Prancis menuju Rusia pada Sabtu 26 Februari 2022 silam. Menurut laporan Al Jazeera, Kapten Veronique Magnin dari Prefektur Maritim Prancis mengatakan kapal kargo itu bernama Baltic Leader. Saat penyitaan kapal itu berlayar dari Rouen di Normandia menuju kota Saint Petersburg di Rusia. Prancis sendiri merupakan salah satu negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia akibat manuver Moskow yang melancarkan agresi ke Ukraina.
Rusia telah melakukan operasi militer ke Ukraina sejak 24 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa hal ini dilakukan karena manuver Ukraina mendekati negara-negara barat yang mengancamnya. Belasan aktivis Greenpeace mencegah 2 kapal tanker di lepas pantai Denmark pada Kamis pekan lalu. Salah satunya adalah kapal milik BUMN Migas yakni PT Pertamina International Shipping bernama Pertamina Prime. Pencegatan kapal tanker ini adalah tindak lanjut dari langkah Greenpeace untuk menyerukan larangan impor bahan bakar minyak dari Rusia. Para aktivis menaiki kayak dan berenang di dekat kapal tanker. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas invasi militer Rusia ke Ukraina. Greenpeace memblokir kapal tanker yang memuat minyak kiriman dari Rusia itu. Para aktivis Greenpeace memblokir pengiriman 100.000 ton minyak mentah yang dibawa dengan 2 kapal tanker dari Rusia di perairan Frederikshavn, Denmark pada pukul 11.09 waktu Indonesia. Para aktivis mulai memblokade super tanker Pertamina Prime mencegah kapal lain Sea-Watch mendekatinya dan memblokir pengiriman minyak. Kata juru bicara Greenpeace, Emma Ehling, para aktivis itu memblokir akses kapal dengan berenang dan menggunakan kayak di sekeliling kapal tanker pengangkut minyak tersebut. Aksi tersebut dilakukan untuk menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dan Rusia. Aksi tersebut dilakukan untuk menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia menyusul invasinya ke Ukraina. Juru bicara Greenpeace, Emma Ehling pun menjelaskan kronologi pemblokiran 2 kapal tanker Pertamina Prime yang mengangkut minyak Rusia tersebut. Pada pukul 11 pagi 9 GMT, para aktivis memulai blokade super tanker Pertamina Prime, mencegah kapal lain mendekatinya dan memblokir transfer minyak. Begitulah ujarnya. Emma Ehling pun membenarkan bahwa kedua kapal tanker Pertamina Prime tersebut merupakan milik Rusia. Sebanyak 11 aktivis menaiki kayak atau berenang di perairan Frederikshavn. Beberapa dari mereka membawa tanda-tanda yang menyerukan pemerintah untuk berhenti memicu perang. Para aktivis juga menggambar kalimat perang bahan bakar minyak di lambung Pertamina Prime. Berdasarkan informasi, sekitar 100.000 ton minyak mentah akan ditransfer antara kedua kapal. Dalam 2 minggu terakhir, Greenpeace cabang Denmark telah melakukan beberapa tindakan terhadap kapal-kapal Rusia yang melakukan transfer minyak.